Qala Allah Ta'ala walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Artinya, dan kalau kami berkehendak, la'ataina kulla nafsin, maka kami akan memberikan setiap manusia hudaha, yaitu petunjuk. Jadi kalau Allah mau berkehendak, semua manusia dikasih hidayah, dikasih petunjuk sama Allah. Ya, makanya manusia macam-macam tuh. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang taat, ada yang tidak taat. Begitulah, ya, Allah sudah memberikan kehendaknya seperti itu. Kalau seandainya Allah mau kasih hidayah semuanya, ya bisa aja. Ya, tapi Allah udah menciptakan ada surga, ada neraka. Ya, sehingga nanti ya di setiap generasi manusia itu ada aja umat yang taat, ada umat yang membangkang. Ada umat yang senantiasa taat kepada Allah, ada juga umat yang tidak mau taat kepada Allah. Nah, itu yang menjadi sunnatullah. Makanya susah kalau kita ya ingin semua manusia beriman, ya semua manusia baik, susah. Ya karena memang Allah punya kehendak ya seperti itu. Seandainya kata Allah kami ingin memberikan kepada manusia hidayah semuanya, ya pasti ya itu dapat hidayah. Itu semuanya kudrah, kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki ya terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Nah, itu semuanya tidak lepas dari kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Patah tadi, maka setiap manusia itu akan mendapatkan petunjuk bil imani, dengan beriman, wa taati, dan taat, bi ikhtiyarin minha, dengan ikhtiar ya minha, daripadanya. Jadi kalau Allah mau berkehendak, ya pasti semuanya dapat petunjuk. Nah, kalau semuanya dapat petunjuk, dapat hidayah, berarti semuanya beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi, haqqal qallu, telah tetap ketetapan, minni, dari saya, kata Allah. Tapi semua itu ada ketetapannya dari Allah. Ya, siapa yang Allah kehendaki dia beriman, maka berimanlah dia. Siapa yang Allah kehendaki dia kufur, maka kufurlah dia. Nah, seperti itu. Makanya masalah hidayah ini urusan Allah. Nabi, Pak, saudara, itu pernah berdoa terus buat siapa? Buat pamannya yang bernama Abu Thalib, supaya sebelum meninggal dunia dapat hidayah, agar dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi Allah menegur Nabi Muhammad terkait tentang hidayah, itu urusan saya. Ya, itu Allah yang berhak memberikan hidayah kepada siapa saja. Tuh, sampai-sampai begitu. Jadi Nabi sampai ditegur sama Allah. Kalau masalah hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya udah dikasih ketetapan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya 100.000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, itu Allah udah ciptakan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad, Bapak Saudara, itu sudah diciptakan sebelum 100.000 tahun Allah ciptakan Nabi Allah Adam. Jadi cukup lama itu, 100.000 tahun ya Nabi Adam belum diciptakan. Nur Muhammad sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah ciptakan Nur Muhammad, baru Allah ciptakan yang namanya kolam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kolam diciptakan sama Allah. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kepada kolam untuk mencatat, menulis apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu kolam itu menulis semuanya, dicatat. Ya, di mana setelah Allah ciptakan Lauhul Mahfuz, maka kolam itu mencatat, dan catatan-catatannya itu atas perintah Allah ada semuanya di Lauhul Mahfuz.
Diciptakan itu manusia yang akan diciptakan siapa saja. Ya, dunia ini sampai manusia-manusia yang tinggal di akhir zaman itu udah ada di Lauhul Mahfuz. Ya, ketentuannya mereka semuanya yang beriman, yang kafir, ya, mereka yang ahli ibadah, yang ahli maksiat, ya, semuanya sudah ada. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Itu sebelum ya terbentuk manusia, tapi semuanya catatannya udah ada. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Termasuk ya seseorang itu di mana akan meninggal dunia, kapan meninggal dunia, ya umurnya berapa tahun, itu udah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Itu setelah Allah ciptakan Nur Muhammad. Ya, jadi sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, sebelum Allah ciptakan langit bumi, sebelum Allah ciptakan isi-isi langit dan bumi, itulah yang pertama kali diciptakan sama Allah, Nur Muhammad. Setelah Nur Muhammad kolam, setelah kolam Lauhul Mahfuz, setelah Lauhul Mahfuz baru kursinya Allah, istananya Allah, arasnya Allah Subhanahu wa taala, baru yang lain-lain. Nah, itu semuanya ya atas perintah Allah kepada kolam. Jadi kolam itu nyata sendiri tuh Bapak Saudara. Terus apa aja yang mau diciptakan sama Allah. Nah, itu semuanya diletakkannya di Lauhul Mahfuz. Dan itu menjadi ketetapan. Makanya ini dikatakan walakin haqqal qawlu minni. Akan tetapi ya haqqal qawlu itu udah menjadi ketetapan yang pasti minni dari saya. Nggak bisa diganggu gugat. Ya, semuanya itu atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, nah itulah ketetapan Allah apa? La amla anna jahannama minal jinnati. Itu ketetapan Allah. Sungguh saya akan penuhi neraka jahanam minal jinnati dari jin wan nasi dan manusia ajmain semuanya. Tuh Allah udah ciptakan neraka jahanam, dan itu neraka jahanam akan penuh. Dengan siapa penuhnya? Satu minal jinnati, yang kedua wan nasi. Ya, jadi neraka jahanam nanti akan penuh dari kelompok jin dan kelompok manusia ajmain. Tuh, makanya ada surga, ada neraka. Nah, itu semuanya udah ada ketetapan dari Allah. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Nah, itu ya kalau seandainya Allah berkehendak semuanya dapat hidayah, ia beriman semua, taat semuanya. Tapi enggak begitu. Allah sudah ciptakan neraka jahanam, dan itu akan penuh nanti neraka jahanam dengan siapa isinya? Minal jinnati wan nasi ajmain. Jadi isinya tidak lain, ada ya kelompok jin, ada kelompok manusia. Makanya Allah bilang tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang mendapatkan perintah untuk ibadah dua, yaitu pertama jin, yang kedua manusia. Tuh, suruh menyembah Allah, suruh beribadah kepada Allah, suruh kenal dengan Allah. Itu siapa? Jin dan manusia. Karena memang nanti di akhirat itu ada surga, ada neraka. Nah, surga isinya ya jin dan manusia, neraka isinya jin juga manusia. Nah, itu ya jadi menjadi ketetapan yang sudah tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqulu lahum al-khazanatu, dan telah berkata kepada mereka penjaga-penjaga neraka. Al-khazanatu itu jamak daripada khazin, khazanah. Ya, jadi ada penjaga surga, malaikat Ridwan. Ada penjaga neraka, malaikat Malik. Nah, itu. Jadi nanti penjaga-penjaga neraka jahanam berkata kepada manusia dan jin, iza dakhaluha, apabila mereka sudah masuk ke dalam neraka jahanam. Apa kata penjaga-penjaga ya neraka jahanam?
fazukul azaba bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Tuh, jadi kata malaikat yang ada di neraka, wazuku, ya, jadi pazuku, maka rasakanlah al-azaba, akan azab. Tuh, jadi nanti orang-orang yang masuk neraka dibilang rasakan itu azab. Bima nasitum, karena dengan sebab kamu lupa liqa'a yaumikum, bertemu di hari kamu ini, hadza, akan ini. Karena di dunia banyak manusia yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Banyak manusia yang tidak percaya dengan adanya sorga, adanya neraka. Nah, makanya pada saat nanti manusia sudah masuk ke neraka, malaikat-malaikat Malik, Zabaniyah, ya, itu semuanya bilang fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum haza, maka rasakanlah azab ini, ya, yang dulu kamu lupa, ya, yang dulu kamu enggak percaya bahwa nanti kamu akan dipertemukan nih di hari ini. Tuh, jadi di hari kiamat manusia akan dipertemukan kembali, ya, kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amal-amal perbuatannya. Aibitarkikum, dengan sebab kamu tinggalkan al-iman bihi, iman kepada hari akhir. Karena banyak orang-orang yang kagak percaya dengan hari akhir. Nah, itu nanti, ya, malaikat-malaikat, ya, mengucapkan dengan kata-kata yang seperti itu. Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inna nasinakum, sesungguhnya kami telah melupakan kamu. Ai taraknakum, kami tinggalkan kamu fil azabi, di dalam azab. Jadi Allah pun lupakan kamu, sehingga Allah biarkan kamu nanti ada di neraka jahanam untuk diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Wadzuqu azabal khuldi, dan rasakanlah azab yang kekal selama-lamanya. Ada ini yang terus menerus. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kamu kerjakan, minal kufri, berupa kekufuran, wat takzibi, dan pendustaan. Tuh, jadi orang-orang yang hidup di dunia kadang-kadang mereka ingkar, kufur, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu baru dibilang fazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Jadi rasakanlah azab yang selama-lamanya, terus menerus, dengan sebab apa yang kamu kerjakan, yaitu bentuknya kekufuran dan pendustaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innama yu'minu bi ayatina, sesungguhnya, ya, orang-orang yang beriman dengan tanda-tanda kami, ayat-ayat kami, yaitu apa? Al-Qur'ani, berupa kitab Al-Qur'an. Nah, sementara orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, siapa mereka? Alladzina idza dzukiru, yaitu mereka apabila diingatkan, wa'azu, mereka dinasehatkan, biha, dengan ayat-ayat Allah tadi, kharru, mereka, ya, menjungkir, sujadan, dalam kondisi sujud kepada Allah. Jadi beda dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman setiap kali diingatkan, ya, disebutkan nama-nama Allah, mereka pasti akan sujud. Ya, mereka akan patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah. Mereka sujud, wasabbahu, bahkan mereka bertasbih, mutalabbisina, berbarengan bihamdi rabbihim, dengan memuji kepada Tuhan mereka. Tuh, makanya ini ayat kalau kita lagi baca, nah kita sujud apa nih? Sujud tilawah. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha, tuh, idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim
wa hum la yastakbirun. Nah, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Ya, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kita baca sajada wajhi lillazi khalaqahu ya wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu karena memang orang-orang beriman begitu, kalau disebut nama Allah mereka akan ya kharru ya terjungkir ya sujada, dia sujud, habis dia sujud dia ngapain, kemudian wasabbahu mereka bertasbih bihamdi rabbihim dengan memuji Tuhan mereka, makanya dibaca subhanallah wa bihamdi. Nah, itu Bapak Saudara, kita tuh kalau membaca di dalam Al-Quran ada beberapa ayat-ayat yang memang di situ diperintahkan untuk sujud. Makanya disebut dengan sujud tilawah. Sujud ini ya hanya ada dua kemungkinan. Ada sujud pada saat kita lagi sholat, ada sujud pada saat memang kita diperintahkan. Apa perintahnya? Satu, sujud syukur. Dua, sujud tilawah. Nah, ini perlu diketahui. Selain itu nggak ada namanya sujud-sujud lagi. Ya, jadi sujud itu hanya pada waktu lagi sholat kita sujud. Nah, itu lagi sholat. Karena ya sujud itu adalah salah satu bentuk merendahkan diri kita, pengakuan bahwa kita ini adalah ya makhluk Allah yang rendah. Makanya sujud. Sujud itu bagaimana? Yaitu kepalanya di bawah, yang biasa ditaruh di atas, pantat yang biasa di bawah ditaruh di atas. Nah, makanya orang kalau sujud Bapak Saudara itu berarti benar-benar merendah. Makanya kita sujud hanya kepada Allah. Enggak boleh sujud kepada selain Allah. Haram hukumnya. Kalau kita sujud kepada selain Allah, hanya kepada Allah kita sujud. Nah, kapan adanya yang diperintahkan? Saat lagi sholat. Tuh, makanya kita kalau lagi sholat kita sujud. Sujud. Itu kepala yang biasanya di atas ditaruh di bawah. Pantat yang biasanya ada di bawah taruh di atas. Berarti pantatnya lebih tinggi daripada kepalanya. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia itu adalah ya rendah di hadapan Allah. Allah yang maha besar. Yang kedua, pada saat lagi sujud syukur, posisi kita nggak dalam sholat, tapi boleh sujud. Kalau itu sujud syukur, misalnya kita habis mendapatkan nikmat yang memang tidak terbiasa ini kita dapatkan. Nikmat kan banyak yang Allah kasih. Nah, ini ada nikmat yang tidak biasa kita dapatkan. Nah, saat itulah kita dianjurkan untuk sujud syukur. Sujud syukur ada niatnya. Dan posisinya juga sama seperti posisi dia dalam kondisi lagi sholat, punya wudhu, nutup aurat. Bukan sujud syukur celananya celana pendek, lagi main bola di lapangan. Nah, itu bukan. Ya, sujud syukur itu salah satu perbuatan yang diperintahkan, sama kondisinya pada saat orang lagi sholat. Dia harus punya wudhu. Ya, kemudian tutup auratnya. Kalau orang laki dengkulnya harus ditutup. Nah, kemudian menghadap ke arah kiblat. Baru dia sujud syukur. Nawaitu sujuda syukri. Allahu akbar. Sujudnya dibaca sajadah wajhi atau subhanallah walhamdulillah. Nah, setelah itu ya ditakbir baru disalam. Itu namanya sujud syukur. Nah, yang kedua sujud tilawah. Sama sujud tilawah juga dalam posisi kita punya wudhu. Ya, misalnya sujud tilawah bisa dalam posisi kita di sholat, bisa juga di luar sholat. Kalau kita lagi baca Quran nih Bapak Saudara, nggak posisi dalam sholat, kemudian menemukan ada ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk sujud tilawah. Kalau kita punya wudhu, kita sujud menghadap arah kiblat. Tapi kalau kita enggak punya wudhu atau kita memang kagak sempet ya untuk sujud, silahkan cukup aja. Misalnya kita baca wahum la yastakbirun.
Cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Udah cukup begitu. Lanjutin lagi dah baca Qur'annya. Ya, boleh seperti itu. Atau posisi kita dalam sholat. Nah kalau posisi kita dalam sholat, misalnya kita bilang ya apa, wahum la yastakbirun, lalu kita langsung sujud, Allahu akbar. Nah begitu baca sajadah wajhi atau subhanallah walhamdulillah. Nah selesai, baru kita bangun lagi, Allahu akbar. Kita lanjutin tadi surah yang kita sedang baca tuh, belum selesai. Langsung tatajafa junubuhum anil madaji'i dan seterusnya. Itu namanya sujud tilawah di dalam sholat. Ya, jadi ada sujud tilawah dalam sholat, ada sujud tilawah di luar sholat. Kalau sujud syukur, yaitu memang beda, tidak di dalam sholat tersendiri. Nah udah itu aja. Sujud itu adanya di situ doang. Di tempat-tempat lain nggak ada. Ini sekarang kita sering nemuin. Kadang-kadang orang habis sholat, ya lagi mau bangun ninggalin tempat, disujud, habis sujud di jalan aja. Nah sekarang kita banyak lihat tuh model-model begitu. Ya nggak ada aturannya. Jadi kalau dia sujud apaan tuh? Nggak boleh. Ya kita sujud ini hanya kepada Allah, dan bentuknya waktu lagi sholat, atau lagi sujud syukur, atau lagi sujud tilawah. Selain sujud tilawah, sujud syukur dan waktu sholat, nggak ada yang namanya sujud. Ya, ini kadang-kadang ada orang main sujud-sujud aja. Sujud apa itu dia? Ya. Nah, itu ikut-ikutan, yang lainnya pada ngikut-ngikut lagi. Ya, kadang-kadang turun dari pesawat sujud. Ya. Sujud apa itu? Kalau sujud syukur, entar tunggu dulu, ente udah punya wudu, udah bersih. Nah, silahkan. Nah, arahin ke arah kiblat. Ya, ada tata caranya. Ini kadang-kadang orang ibadah kagak paham, ngikut-ngikutan. Ya, orang begitu ikut aja begitu. Ya, nah ini jangan. Jadi jangan tuh Bapak Saudara, kalau kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian udah wirid udah apa, tiba-tiba ya mau meninggalkan, dia langsung sujud, habis sujud langsung bangun jalan. Ya itu maksudnya sujud apa? Ya, kalau sujud syukur ya bukan begitu caranya, ada tata caranya. Takbir dulu Allahu Akbar, disujud. Terus pakai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu di kitab Fathul Mu'in ada itu. Ya, tata caranya sujud syukur, sujud tilawah, dan itu sama seperti sholat, harus punya wudu. Ya, mengerjakannya seperti itu. Nah ini di dalam surah Alif Lam Mim As-Sajadah ada hal yang terkait tentang perintah sujud tilawah. Nah inilah tempatnya. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu tempatnya. Nah dari situ baru kita sujud tilawah. Itu biasanya kalau di Madinah, di Masjidil Haram, kalau Jumat subuh tuh dibaca tuh. Tapi karena orang banyak yang kagak paham, ya banyak juga yang kagak ngerti. Imam udah sujud, ya dia menyalahkan. Bahkan dia bilang, wah ini imam salah, kok sujud bukan ruku. Ya bahkan sampai dibilang subhanallah, subhanallah. Nah seperti itu. Padahal itu sujud apa tuh? Sujud tilawah. Begitu. Jadi kita tinggal ikut. Nah kalau sujud sahwi itu sujud terkait kalau kita di dalam sholat meninggalkan yang sunnah abad, kita tinggalkan. Ya, sunnah abad kita tinggalkan, maka nanti disunnahkan sujud sahwi. Atau kita ya misalnya lupa ya mengerjakan yang rukun, kemudian kita ingat kita kerjakan, nah nanti disunnahkannya sujud sahwi. Nah begitu. Contoh begini yang gampang, kita sholat subuh,
Nah, sholat subuh kan di situ ada baca kunut. Menurut mazhab Imam Syafi'i, kunut itu hukumnya sunnah abad. Apabila ada orang yang lupa atau sengaja ninggalkan yaitu kunut, sah sholat subuhnya, namun disunnahkan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu ya dikerjakannya kubailas salam, sebelum salam. Jadi kita udah baca tasyahud akhir, udah selesai, tinggal salam doang. Nah, baru kita sujud Allahu Akbar. Kita baca sajadah ya, kita baca subhana man la yanamu wala yashu 3 kali. Subhana man la yanamu wala yashu. Nah, udah 3 kali, kita bangun lagi, duduk lagi Allahu Akbar. Nah, dalam duduk itu para ulama-ulama fikih mengajarkan nggak perlu baca apa-apaan. Yang penting ada tumakninah. Duduk ada tumakninahnya. Nah, setelah itu sujud lagi. Jadi sujudnya 2 kali. Ya, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, baca 3 kali. Nah, kemudian setelah baca 3 kali duduk kembali, yaitu duduk dalam keadaan duduk tawarruk. Allahu Akbar, duduk tawarruk, langsung baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu namanya sujud sahwi. Nah, begitu. Jadi di dalam sholat sujud sahwi itu adanya. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Nah, kalau seandainya dikagak sujud sahwi, bagaimana sholat subuhnya? Ya sah juga, karena sujud sahwi juga sunnah. Kalau kunut juga sunnah. Hanya sunnahnya sunnah abad. Di dalam sholat itu sunnah ada 2. Ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Kalau sunnah hayat ditinggalkan, ya tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah abad ditinggalkan, sunnahnya ditambal dengan sujud sahwi. Dan kalau sujud sahwi itu 2 kali. Ya, marratain, 2 kali. Sujud, duduk, sujud lagi, baru duduk kembali, baru salam. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan orang-orang yang beriman ketika disebut nama Allah, mereka pasti akan kharru, mereka menjungkirkan kepalanya. Ya, sujada, kemudian disujud, kemudian bertasbih, ya mensucikan Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka bilang subhanallah wa bihamdi. Tuh, dibilang begitu diantaranya, maha suci Allah dengan pujian-pujiannya. Wahum la yastakbirun, mereka orang-orang beriman itu tidak pernah menyombongkan diri. Tuh, artinya la yastakbirun itu artinya mereka tidak pernah menyombongkan diri. Itu buktinya di sujud. Orang yang sujud menandakan bahwa dia tidak pernah menyombongkan dirinya kepada Allah. Ya, karena yang besar hanya Allah, yang agung adalah Allah. Sementara kita sebagai makhluknya la yastakbirun, itu tidak pernah menyombongkan diri. Ya, kita kalau bilang Allahu Akbar, nah itu berarti kita nggak ada apa-apanya. Kita kecil di hadapan Allah. Nah, hum la yastakbirun. Jadi mereka itu tidak pernah menyombongkan diri. Anil imani wa ta'ati, daripada iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalau orang yang tidak beriman itu namanya orang yang menyombongkan diri. Orang yang tidak mau taat itu artinya orang menyombongkan diri. Ya, itu begitu. Jadi kebenaran dia tidak terima. Orang yang tidak mau menerima kebenaran itu namanya orang yang sombong. Nah, itu orang kafir diumpamakan orang yang tidak mau menerima kebenaran, sehingga mereka dikategorikan sebagai ya makhluk Allah yang sombong. Tapi orang yang beriman itu adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang mau tunduk dengan aturan Allah. Makanya hum la yastakbirun, mereka orang-orang beriman tidak pernah menyombongkan diri, sehingga mau sujud, mau ruku. Nah, itu gambarannya. Tatajafa junubuhum. Kemudian ini ciri orang yang beriman juga nih, di samping dia selalu sujud, ya enggak pernah menyombongkan diri. Nah, kemudian apalagi? Tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka juga jauh, tartapiu terangkat,
anil madoji dari tempat tidurnya. Artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya tuh mereka enggak tidur mulu kalau malam. Mereka sering bangun malam. Ngapain? Tahajud. Tuh, jam 3 udah bangun. Ya, jam 3:30 udah bangun. Ya, jadi lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Jadi kalau dia tidur, ya jam 3 udah mesti bangun. Ya, artinya apa? Mereka udah tahajud. Nah, itu ciri orang-orang yang bertakwa, ciri orang yang beriman. Mereka selalu sering-sering bangun malam untuk tahajud. Nah, ini istilahnya dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madoji. Jadi lambung-lambung mereka itu sangat jauh ya dari tempat tidurnya. Anil madoji itu ditafsirkan dengan mawadi'il ittija'i, yaitu tempat-tempat berbaring, biparsyiha dengan tempat tidurnya. Kenapa? Li sholatihim bil laili tahajudan, karena mereka akan melaksanakan sholat tahajud di waktu malam. Tuh yang dikatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila. Itu begitu. Atau dalam Al-Qur'an lainnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayakuna maqamam mahmuda. Itu begitu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Di sebagian malam dia harus bangun tahajud. Nah, dalam firman Allah lagi yang lain, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Tuh, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu di waktu malam sedikit tidurnya. Jadi mereka bangun jam 3 udah bangun. Nah, jadi itulah orang-orang yang beriman, cirinya begitu. Makanya kita dianjurkan seperti itu. Ya, ayo ya, di samping kita selalu taat kepada Allah, sujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah, tidak pernah menyombongkan diri. Nah, di samping itu malam disuruh bangun untuk tahajud. Nah, ini ayatnya, tatajafa junubuhum anil madoji'i. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhannya. Nah, di dalam tahajudnya mereka berdoa khaufan, karena takut, min iqabihi, dari siksaan Allah, wa tama'an fi rahmati, dan berharap, ya berharap untuk mendapatkan rahmatnya, kasih sayang Allah. Tuh begitu. Makanya Nabi Pak itu tidur lebih awal. Nabi itu tidurnya lebih awal, jam 10 Nabi udah tidur. Tapi ntar jam 2 udah bangun, jam 3 udah bangun. Nah begitu ya, jadi makanya kita dianjurkan kalau mau ngikutin sunnah Nabi, tidur paling malam jam 11 ya, tidur paling malam jam 11. Nanti jam 11 tidur, jam 2 udah boleh bangun, jam 2 udah boleh bangun dah tuh untuk tahajud, jam 2, jam 3, jam 4. Nah seperti itu ya, jadi lebih bagus tidur di awal ya, bangun jam 2. Kalau jam 2 udah bangun tuh udah bagus ya, karena udah termasuk tahajud dia. Nah itu Nabi begitu ya, jadi begitu. Jadi kita ya tidur lebih awal, jam 10, jam 11 paling malam. Nah kemudian jam 2 kita udah bangun, kita udah munajat kepada Allah, udah tahajud, udah berdoa khaufa wa tama'a, dengan harapan minta rahmat dan kasih sayang Allah. Dan juga kita ada rasa takut dari iqamnya Allah. Karena orang yang beriman itu harus 2 sifat harus dimiliki, khauf sama apa? Sama roja. Gitu. Roja itu artinya toma. Ya toma itu harapan, optimis dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Takut artinya takut dari azab Allah. Tuh, jadi orang yang beriman kalau udah punya sifat khauf sama punya sifat roja, masya Allah udah hebat. Dan itu harus seimbang. Tapi di beberapa kitab-kitab tasawuf dijelaskan, ketika kita lagi sehat, kalau bisa lebih ditekankan rasa khaufnya. Kita lagi sehat, lagi gagah, itu lebih ditekankan kepada rasa khauf, rasa takut sama Allah. Tapi kalau kita udah dalam kondisi sakit
Apalagi sakit yang kira-kira udah kita mau kata nih udah terakhir dan nih sakitnya udah mau meninggal. Nah itu lebih banyak kita punya sifat roja, optimis dan husnuzon, berbaik sangka, positif thinking kepada Allah. Nah begitu. Jadi orang kalau lagi sakit tuh bukan rasa khaufnya yang dibesarkan, tetapi rasa optimisnya, husnuzonnya kepada Allah, ya rojaknya kepada Allah. Jadi betapapun kita banyak dosa, kalau lagi sakit udah pokoknya berharap dapat ampunan dari Allah. Tapi kalau lagi sehat banyakin takut. Nah begitu. Kalau lagi sakit banyakin apa? Ya optimis, husnuzon, tanamkan ya prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam kitab-kitab tasawuf diajarkan seperti itu oleh ulama-ulama. Nah ini makanya orang yang bangun tahajud ada dua tuh, khaufan sama watomaan. Sifat ya khauf dan sifat optimis. Khauf takut dari siksaan Allah. Optimis ada rasa besar ya keinginan untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan di antara apa yang kami telah berikan rezeki kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Artinya yatasaddaqun, mereka bersedekah. Jadi jangan lupa apa yang Allah sudah berikan, rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Nah di situ jangan kita lupakan yunfikun. Mimma itu artinya minat tam'id, sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita jangan kita lupakan untuk diapain? Diinfakkan. Yatasaddaqun, mereka sedekahkan. Nah seperti itu ya. Jadi inilah ciri-ciri orang yang beriman. Jadi apabila disebut nama Allah, mereka selalu ingat, mereka selalu gemetar, bahkan mereka sujud tersungkur, bahkan mereka bertasbih dan memuji kepada Allah. Dan juga cirinya mereka tidak pernah menyombongkan diri kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya cirinya yaitu suka bangun malam, tahajud, ya tahajud di waktu malam. Nah yang terakhir, rezeki yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita, pastilah dia sisakan untuk dia infakkan atau dia sedekahkan. Cukup saya kira Bapak Saudara, nanti baru kita lanjutkan dengan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya kembalikan kepada pembawa acara, kita baca Fatihah terlebih dahulu, sehubungan ada dari beberapa jamaah hamba Allah yang memberikan infak sodakohnya untuk pondok pesantren At-Thahiri Al-Muflihun di Anyer. Yang pertama datang dari Bapak Haji Huzair bin Haji Qasim, datang dari Bapak Haji Huzair bin Haji Qasim sebesar 3 juta rupiah, sebesar 3 juta rupiah, yang pahalanya ditujukan pertama untuk almarhum Haji Qasim bin Abdullah, yang kedua almarhumah Hajjah Hindun binti Haji Daud, yang ketiga almarhumah Hajjah Masnah binti Abdullah, yang keempat almarhum Muhammad Yunus bin Esan, yang kelima untuk almarhum Hamdani bin Mansur, dan yang keenam untuk almarhumah Hajjah Siti Akbari binti Manap. Kemudian yang selanjutnya datang juga dari hamba Allah Subhanahu wa taala sebesar 500.000 rupiah, sebesar 500.000 rupiah, yang pahalanya ditujukan pertama untuk almarhum Bapak Haji Muzani bin Haji Rasimin, yang kedua untuk almarhum Haji Ahmad Yusuf bin Haji Muzani, yang ketiga untuk almarhum Ahmad Rifki bin Haji Muzani, yang keempat untuk almarhum Nurholis bin Haji Muzani, yang kelima untuk almarhum Zulkarnain bin Haji Muzani, dan yang keenam untuk almarhumah Carwiti binti Karama.
Nah itulah infak sedekah yang masuk pada kesempatan Jumat malam. Ya kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh mereka semuanya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga rezekinya akan diganti